menghadapi godaan tahta kekuasaan saya bisa bertahan. Tapi kalau godaan wanita, saya masih merasa lemah. Sehingga untuk itu saya harus menjaga jarak. Karena magnetnya luar biasa. Terima kasih, salam sayang dan hormat untuk Buya dan semua tim Muallimah TV di Indramayu dan juga para partisipan di acara virtual ini. Iya, acara kita puisi malam ini memang membawa nuansa lain lagi dan agak menyedihkan mengikuti alurnya. Ya, peristiwanya diawali dengan rasa rindu yang sangat dalam sampai-sampai gak diceritakan sebagai tetesan air mata lagi, tapi basahan air mata di bantal itu ya. Artinya ada gejolak emosi yang sangat dahsyat yang kemudian disusul dengan yang dalam psikologi itu kami menyebutnya psikosomatis, Bu ya. Artinya gejolak yang dahsyat itu berdampak pada badannya sedemikian ekstrimnya, tulang-tulangnya digambarkan seperti itu. Terus dia ingin menyelesaikan persoalannya ini, dilukiskan sebagai keinginan mengaku dosa dan mau mengemukakan niat untuk berubah. Itu peristiwa terkini yang diangkat, lalu ada kilas balik di situ. Dulu dia ada niat baik untuk memperbaiki masa lalu dan semacam misi, semestinya misi menebus kesalahan masa lalunya pada kekasih lamanya itu. Tapi niat atau misinya itu kemasukan angin. Penyakit lama kambuh lagi. Penyakit lama kambuh lagi. Dipikirnya memori itu sudah mati, tapi hidup lagi. Akibatnya ya dia justru menyakiti wanita yang sedang bersamanya. Bahkan sudah dikaruniai anaknya. Nah, kesalahan atau kita bisa mungkin katakan dosa seperti ini sangat buruk dampaknya bagi diri sendiri. Dan itu yang diceritakan di bagian awal dari puisi ini. Nah, istrinya ini adalah orang yang sepertinya punya pendirian sangat kuat. Karena peristiwa sakit itu dia menjadi pelit kata-kata, tapi ketika mengucapkannya dia melakukan betul yang dia lakukan. Dia digambarkan sebagai orang yang konsisten di sini. Nah, bayangkan orang seperti itu kemudian disakiti, dia sekarang bertransformasi menjadi orang yang jauh lebih hati-hati untuk percaya orang lain, yang menjadi pelit kata-kata dalam pengertian yang sangat positif, karena dia harus mantapkan dulu kepercayaannya sebelum mengeluarkan kata-kata. Nah, dalam kondisi seperti itulah suaminya datang minta maaf dan ingin menunjukkan keseriusannya, tapi dia sudah bersikap dingin ya, mantan istrinya ini. Dan situasi seperti ini kemudian mengajak tokoh sentral ini masuk ke dalam dirinya sendiri, dan ini yang menarik buat saya. Di sini ada semacam introspeksi, digambarkan bahwa hidup ini ibarat novelet, semua yang terjadi terhubung dengan diri saya sendiri. Ini mengingatkan saya pada salah satu potongan lagunya Celine Dion, Bu ya. Oh ya. Judulnya itu The Power of the Dream. Ada satu bagian itu, your mind will take you far, pikiranmu akan bawa kamu kemana-mana, dan yang tersisa hanya hatimu yang murni. Kamu suatu saat akan paham bahwa nasibmu itu ciptaanmu sendiri. Bagus sekali syair itu, dan ini agak cocok dengan bagian introspeksi dari puisi malam ini. Saya kira itu poin penting yang saya tangkap, bahwa hati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena kita sendirilah yang menulis hidup kita di novel yang kita susun dari waktu ke waktu. Terima kasih Pak Aftar. Ya. Terima kasih Pak Hans untuk beberapa hal yang dikaitkan dengan gelombang cinta malam hari ini. Tapi pada intinya bahwa gelombang cinta malam ini, Buya, berisi penuh tentang psikosomatis seseorang dalam gelombang cinta ini. Baik. Gimana, Bu ya? Profesor Han bersama kita dulu sebentar. Iya. Saya mau nanya. Ini ya memang memori itu nggak hilang. Iya. Paling kita nggak bisa menghapus. Jadi
unerasable ya, nggak bisa dihapus. Yang bisa kita tekan sampai ke otak tidak sadar. Ya, kalau sudah sadar kan nanti kita mengingatnya susah. Tetapi ketika sudah di bawah sadar juga, seringkali itu dia mereproduksi sendiri tanpa kita minta, dia muncul aja kita. Di tengah kita lagi nyetir mobil gitu kan, sedang menikmati lagunya Celine Dion, merokok, tiba-tiba kesel itu keluar. Orang yang nipu saya utang sekian miliar tuh muncul lagi, yang tadi saya ikhlaskan, atau kesalahan apa yang dilakukan dulu yang sudah sekian betul masih muncul lagi. Jadi artinya perlu diwaspadai bagi siapapun yang sudah bertobat. Tadi kita ngaji tafsir juga masalah pertobatan itu, bahwa sekalipun orang itu bertobat dengan tulus dan betul, dan tobatnya tobat nasuha ya, betul-betul dia merubah dirinya semuanya. Dari tadinya pemain adu jago ya, ya penyakitnya ngadu jago aja. Setelah dia bertobat sudah berhenti, sudah 10 tahun dia sudah nggak jago. Itu masih berbunyi di tengah malam tuh jagonya di otaknya, kukururu gitu. Iya, dia muncul sendiri dan mengajak. Nah itu kan kambuh namanya, seringkali orang kambuh kembali. Itu terjadi. Nah dari situ kemudian kita cerita lagi, saya mau penjelasan lebih mendetail dari Pak Profesor Han. Si laki-laki ini kan tidak maksud jahat sebetulnya, baik. Menyelesaikan persoalan-persoalan, menghilangkan dendam bencian, dan termasuk tentang hutang piutang. Orang bercerai kan ada masalah, ada utang bersama segala macam. Ya apa namanya, leasing mobil belum lunas gitu. Kan masih berkomunikasi. Dia niatnya itu kok. Tapi di tengah perjalanan karena sering berkomunikasi, sering ketemu, dia sadar lupa. Nah, di mana letak kelemahan manusia mengontrol diri sampai dia lupa bahwa dia akan menghancurkan kehidupan yang barunya ini. Apakah itu termasuk apa? Ya beginilah saya mau. Bagaimanapun seorang ayah, ini kan anak, ya kan gitu, dengan istri yang lamanya itu kan, lalu segala macam. Setelah sering ketemu kan, hahaha lagi, lama-lama kan lupa lagi. Nah makanya kalau nanti saya bandingkan dengan ayat Al-Quran, ketika godaan itu sangat luar biasa, yaitu godaan seksual, ini luar biasa. Saya tidak mengatakan semua laki ya, tapi ya gitulah. Memang saya menghadapi godaan harta saya bisa bertahan, menghadapi godaan tahta kekuasaan saya bisa bertahan. Tapi kalau godaan wanita saya masih merasa lemah, sehingga untuk itu saya harus menjaga jarak karena magnetnya luar biasa. Itu menjadi persoalannya. Jadi menurut Profesor Han, di mana titik lemah manusia itu ketika apakah perlu jaga jaraknya, apakah perlu kita putuskan sekaligus hubungan itu. Ini macam-macam metode, karena ini dialami oleh banyak orang loh. Caranya kawin lagi, balik lagi ke istri yang tua lagi. Yang korban kan istri yang kedua, dia kan si perawan, dia punya anak, kembali istri lagi, iya kan? Alasannya ya macam-macam gitu. Itu yang saya tanyakan. Jadi bagi kiat-kiat apalah gitu aja untuk mencegah supaya orang jangan lalai ketika menghadapi persoalan semacam itu. Makasih Mas Han. Iya, silakan Prof Han untuk ditanggapi tentang hal yang tadi disampaikan oleh Buya. Ya, agar baik. kita tidak terjerumus. Saya kira yang disampaikan tadi itu memang berlaku bahwa ketika kita ingin memutuskan, putusnya itu harus total. Karena dia masih punya benih-benih untuk tersambung lagi memori-memori itu. Dia nggak mati sepenuhnya, dia hanya apa namanya mengalami semacam berkurang kekuatannya saja, tetapi ketika dia terkoneksi itu bisa terjalin lagi. Ini seringkali terjadi bahkan oleh, kalau sudah menyangkut yang sifatnya tadi seksual. Dalam teori psikoanalisis pun diakui bahwa banyak sekali kasus di mana terapis-terapis itu
yang beraliran ini kemudian jatuh dalam hal desakan dari dorongan seksualnya itu. Bahkan Carl Gustav Jung sendiri mengakui itu. Dia pernah ada satu pasien itu dari Rusia, dan itu menjadi kasus besar. Dia sudah punya niat betul untuk tidak menjaga diri dari dorongan itu, tapi ada momen tertentu dia lepas kendali. Nah, dorongan itu begitu kuatnya bagi manusia sehingga ketika berkaitan dengan itu, kontrol diri harus sangat kuat. Nah, ini memang penting sekali, bahkan di dalam teori tentang ketidaksadaran selalu diingatkan untuk berhati-hati dengan dorongan-dorongan yang sifatnya seksual ini dalam proses terapi. Ini sangat penting, istilahnya itu kontratransferensi. Jadi ketika saya ketemu klien saya yang menceritakan masalahnya, itu bisa jadi nanti dia punya energi ke saya yang bisa mengarah pada seksual itu. Kalau saya nggak introspeksi, ini bisa berbalik arah dan diantara kami terjadi sesuatu yang kemudian di luar kendali seperti itu. Ini diantara dua orang yang belum ada jalinan aja bisa terjadi. Oh gitu. Seperti itu. Bagaimana dengan yang sudah punya jalinan sebelumnya? Apalagi itu sudah ada. Iya. Jadi memang kalau untuk kasus tadi sekali putus saja. Jadi jangan menghidupkan lagi memori-memori itu karena memang dia menunggu untuk dihidupkan lagi. Saya kira seperti itu, Bu ya. Makasih. Baik, terima kasih. Ada mau ditanggapi, Bu ya? Ya, terus kita bandingkan lagi. Kita juga banyak menghadapi pertanyaan seperti itu. Pertama saya minta kepada orang yang sudah bertobat itu untuk merubah pergaulannya total. Dengan teman-teman lamanya lepaskan semuanya. Kalau perlu pindah tempat ke kota lain. Hijrah. Gitu. Ya, hijrah. Lalu juga mencari komunitas yang berbeda. Cari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bagaimanapun kalau bertemu lagi dengan sejenisnya, ya begitu lagi nantinya. Sudah bertobat, nggak pernah melacur, tiba-tiba bersahabat lagi dengan orang yang sudah melacur, ya kambuh lagi. Jadi memang pergaulan itu merupakan satu hal yang sangat penting sekali bagi orang yang bertobat itu. Dan kemudian juga pertobatan kita ini ya artinya perlu dikawal 24 hours. Ya, standby 24 hours. Jadi jangan lengah, itu bahwa memori yang ada itu kapan-kapan bisa kambuh lagi. Saya kira mungkin begitu. Bagaimana kira-kira veteran? Iya, untuk mengawal Pak Hans, mengawal tentang pertobatan atau kebaikan kita ini. Iya, segera menghindar dari ketika merasakan getarannya itu segera menghindar, karena itu semacam isyarat bahwa kalau kita nggak mengambil jarak, dia akan mendesak kita. Itu kan dalam psikologi namanya impuls. Impuls itu dorongan yang bisa muncul tiba-tiba dan mendesak segera dipuaskan. Nah, impuls ini memang sifatnya seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak segera juga mengambil keputusan darurat untuk menjauhkan diri dari desakan itu, kita bisa diseret dengan sangat cepat karena dia disebut sebagai impuls tadi. Impuls itu dorongan yang bisa tiba-tiba muncul di luar kendali kita dari wilayah bawah sadar itu, dan kemunculannya itu berupa dorongan yang di luar kendali. Nah, itu sebabnya kita menyebutnya impuls. Impuls itu dorongan tiba-tiba yang muncul dan segera minta penyaluran. Ya, ingin saya sambung lagi. Ini teori, ada satu teori dalam psikologi. Dorongan impuls itu semakin kita tekan, nanti ledakannya semakin besar. Betul nggak gitu? Iya, betul seperti itu. Iya, betul seperti itu. Dia akan melipat ganda di dalam. Iya. Iya, betul. Ya. Oke. Siap. Ya, baik. Terima kasih, ini terjadi dialog yang akhirnya mencerahkan kita semua tentang bagaimana menjaga dan kemudian mengawal sebuah niat baik bagi kita.